Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh, hadirin wal hadirat yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan iman dan Islam. Alhamdulillah, kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahim, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala jaza hasanah, ya, jazaul hasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tersurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca surat At-Taubah, okay. Surat At-Taubah nggih menika ayat 103 sampai 105 menika, nggih. Surat At-Taubah 103 sampai 105. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yakbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum
ila alimil ghaib wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat At-Taubah. Kalau berdasarkan urutan menika, surat At-Taubah menika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menika akhir ya, periode akhir Madinah. Ini urutan yang ke-113. Jadi periode akhir daripada surat yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ambillah. Ini perintah yang mukhatabnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ambillah. Diperintahkan untuk mengambil. Ya. Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Maksudnya harta-harta mereka itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Diperintahkan Nabi untuk mengambil harta dari orang-orang mukmin, orang-orang muslim menika. Ya. Tujuannya apa? Sodakotan, yang mana harta itu adalah sebagai sodakoh. Dalam hal ini maksudnya adalah zakat. Jadi zakat menikah adalah memang diambil, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengambil. Dan Nabi juga kemudian dari ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengokohkan ya lembaga zakat. Yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk lembaga begitu ya. Ya sebenarnya kelembagaan itu sudah terbentuk jauh sebelumnya, tapi dengan ayat ini semakin kokohlah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu, ya, dengan menunjuk beberapa sahabat sebagai muhtasib, sebagai pengambil, ya, pengambil harta zakat itu dari kalangan kaum muslimin. Kemudian waktu tutahhiruhum, yang mana fungsi daripada zakat itu adalah tutahhiruhum, dapat mensucikan mereka. Maksudnya orang yang diambil hartanya itu maka akan menjadi suci. Wa tuzakkihim biha, dan dapat membersihkan dengan harta zakat itu. Wa sholli, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wasolli, dan bersolawatlah, maksudnya berdoalah alaihim, atas mereka itu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengambil zakat itu diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang diambil zakatnya itu. Nah, ini penting ini untuk diperhatikan kepada panitia zakat, lembaga zakat. Ketika orang berzakat maka kemudian ada untuk doa untuk orang yang memberikan zakat itu. Mengapa begitu? Li'anna sholataka, karena doamu itu wahai Nabi, sakanul lahum, akan membuat ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, maka Allah itulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian disebutkan alam, bukankah ya'lamu, mereka itu mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwa dia, yakbalu, menerima at-taubata, taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengambil as-shadaqat, maksudnya sedekah, maksudnya zakat. Annallahu wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu huwat tawwabur rahim, dialah penerima tobat lagi maha kasih sayang. Terus Allah Subhanahu wa taala mendika
menginformasikan, ya, memberitahukan kepada kita semua, ya, bahwa Allah lah yang kemudian menerima taubat dari setiap hambanya itu dan mengambil sebagian daripada harta yang kita miliki. Kemudian ayat yang kelima, qul, dan katakanlah dan sampaikanlah wahai Nabi, i'malu, bekerjalah kalian, beramalah kalian, fasayarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalakum, perbuatan kalian itu, wa rasuluhu, demikian rasulnya, wal mu'minun, dan demikian orang-orang mukmin. Terus kita bekerja, ya, beramal baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi saksi bagi kita terhadap amal yang kita lakukan. Demikian juga Rasul, Nabi kita akan menjadi saksi terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin akan menjadi saksi bagi kita terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Dan terus apa yang kita lakukan itu nanti disaksikan, dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui. Pada saat nanti di yaumul hisab menikah, Allah mengetahui kalau kita itu sudah berbuat baik. Tetapi kemudian dikonfirmasikan kepada nabinya, hei Nabi, apakah betul umatmu ini telah berbuat baik? Betul, wahai Allah. Dipersaksikan kepada orang-orang mukmin, apakah betul orang ini telah berbuat baik? Betul, orang ini telah berbuat baik. Wasaturadduna, dan engkau sekalian, ya, akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada alam ghaib, wasyahadati, dan persaksian, fayunabbi'ukum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan itu. Kita akan dikembalikan kepada alam ghaib, maksudnya alam ghaib itu alam kubur, alam barzah, alam akhirat itu adalah alam ghaib. Mengapa kok dimaksudkan dengan alam ghaib? Karena alam ghaib itu adalah karena kita tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya, ya. Jadi kita tidak seperti dikonfirmasikan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi nggak ada yang tahu bagaimana hakikat alam kubur, alam barzah, alam akhirat, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita sangat terbatas tentang hal itu, maka itulah disebut dengan alam ghaib. Alam yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wasyahadati, dan persaksian. Maksudnya persaksian itu pada saat di alam ghaib menikah, di sana kita kemudian akan mempersaksikan terhadap segala amal yang kita lakukan itu pada saat kita hidup di alam dunia. Nah, begitu. Karena semua hal yang kita lakukan itu akan disetel ulang, akan dipertontonkan ulang. Kita akan melihat. Makanya di antara kita, Bapak Ibu sekalian, kita semua besok kalau kita itu berbuat buruk itu, kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang kita lakukan. Walaupun pada saat di dunia itu nggak ada yang tahu, kita sembunyi-sembunyikan, pada saat di alam akhirat dipertontonkan oleh Allah. Itu perbuatan kamu dulu itu. Kita malu luar biasa pada saat kita di yaumul hisab, karena dipertontonkan semua perbuatan buruk kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang nggak tahu pada saat hidup di dunia, ketoke ape kabeh. Ya, kelihatannya bagus semua, tapi kemudian diputar ulang karena Gusti Allah. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ayat ini terkait dengan syariat zakat, Bapak Ibu. Dan ini ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita rujuk di dalam sejarah, dalam konteks kewajiban zakat menika, Bapak Ibu sekalian, memang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak periode Mekah. Hanya saja memang perintah zakat pada saat periode Mekah itu belum begitu kuat. Hanya sebatas anjuran, kesukarelaan. Belum sebagaimana perintah yang ada di dalam surat At-Taubah.
ayat yang terkait dengan zakat yang pertama kali turun menika surat Al-Lail. Fa amaman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna menika. Fa amaman a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, wattaqwa dan orang yang bertakwa, ya, wattaqa dan orang-orang yang bertakwa. Fa saddaqa bil husna, dan dia meyakini terhadap segala sesuatu yang baik itu. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan tunjukkan kepadanya, ya, kepada sesuatu yang mudah, ya, yang mudah. Nah, itu surat Al-Lail, itu surat yang pertama yang berbicara tentang masalah derma kebaikan, ya, derma kebaikan, ya. Kemudian disusul dengan ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat periode pada saat di periode Makkah begitu. Terus ya seperti umpamanya di dalam ini umpamanya ya, kalau surat Al-Lail, kemudian surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 141 menika. Ini surat yang ke-55 yang berbicara tentang zakat pertanian, ya. Kemudian surat yang ke-74, ya, Al-Mu'minun. Kemudian surat yang ke-79, ini saya urutkan berdasarkan turunnya saja ini, ya. Kemudian pada saat periode Mekah itu yang terakhir terkait dengan masalah zakat itu adalah surat Ar-Rum ayat 39, yaitu yang berbunyi fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Terus ayat-ayat yang terkait zakat pada saat di periode Mekah menika adalah dalam kaitannya dengan ini, memberikan bantuan, memberikan derma kepada antar kerabat pada umumnya begitu, menyokong ekonomi kerabat, keluarga dekat, antar keluarga pada saat itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Zakat pada saat di Mekah itu sesungguhnya dalam rangka untuk ini, sebagai cara untuk menghilangkan praktek-praktek riba yang terjadi begitu luar biasa di tengah masyarakat Arab pada saat itu. Karena biasanya orang-orang Arab itu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu, kemudian dari pinjaman itu kemudian ada kelebihan yang harus dikembalikan yang disebut dengan riba nih. Nah, makanya kemudian ayat-ayat zakat, ayat-ayat sedekah itu biasanya dikaitkan dengan persoalan riba ketika turun di Mekah ini. Karena intinya adalah dalam rangka untuk membendung praktek-praktek riba itu tadi. Artinya bahwa orang yang meminjamkan itu ya jangan sampai kok kemudian mengambil keuntungan dari orang yang memang sedang butuh. Intinya di sana. Jadi kalau meminjamkan ya meminjamkan saja, jangan kemudian mengambil keuntungan. Kalau itu malah memberikan itu lebih baik, yang disebut dengan zakat ini. Itu memberikan itu malah lebih baik. Itu orang yang sedang butuh begitu ya. Kalau itu kita ngasih, memberikan kepada orang yang bersangkutan itu lebih baik. Kalau tidak, ya meminjamkan saja, jangan mengambil keuntungan. Kalau mengambil keuntungan itu namanya perbuatan riba. Nah, begitu. Ya minimal ngasih pinjaman saja. Gak usah yang memberikan, minta sesuatu yang lebih begitu. Nah, kalau malah kemudian memberikan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kepada para sahabatnya kaum muslimin begitu. Ya kenapa? Karena memang dalam kondisi di Mekah menikah Bapak Ibu sekalian, terutama kaum muslimin itu luar biasa dari sisi ekonomi, tekanan dari sisi ekonomi menikah. Banyak boikot, banyak ujian dari kaum Quraisy menikah. Oleh sebab itu penguatan zakat secara sukarela menikah dalam rangka untuk penguatan konsolidasi kaum muslimin secara internal, saling membantu antara satu dengan yang lain di tengah boikot ekonomi kaum Quraisy pada saat itu. Karena dakwah menghadapi ancaman, ya perdagangan nggak bisa dilakukan dan sebagainya, maka salah satu cara
yang bisa untuk mengatasi problem ekonomi kaum muslim itu memberikan pinjaman secara sukarela. Kalau bisa malah kemudian membantu antar sesama kaum muslimin pada saat itu. Jadi pada saat di Mekah sebatas itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah zakat. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah diikuti oleh kaum muhajirin yang sangat banyak. Kaum muhajirin menikah ada yang kaya, ada yang miskin juga. Yang kaya ya ada sebagian hartanya yang tertinggal sama sekali nggak membawa apapun, ada juga yang membawa. Utsman bin Affan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hartanya ke Madinah ketika hijrah menikah. Sehingga kemudian Utsman bin Affan menikah salah seorang sahabat yang bisa mencukupi sahabat-sahabat yang lain yang tidak memiliki harta menikah. Nah, kaum Ansor menikah, kemudian kaum Muhajirin menikah ditolong oleh kaum Ansor. Ya, sifatnya menolong itu kan sementara, ya kan? Ya, orang-orang Muhajirin menikah walaupun dikasih harta sebagian tidak mau. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Rabi, ya, sahabat Rabi menikah memberikan sebagian hartanya, Abdurrahman bin Auf nggak mau. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu menyatakan kepada sahabat Rabi menikah, dullani ila suk, tunjukkanlah kepadaku pasar di mana Madinah itu ada pasar. Biarlah saya akan berdagang di pasar itu. Saya tidak mau menerima harta dari Anda. Begitu. Itu sikap Abdurrahman bin Auf begitu. Nah, akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf sebagai saudagar, ya, usaha dagangnya itu berkembang menjadi orang yang kaya di Madinah begitu karena faktor perdagangan. Ada juga sahabat-sahabat yang lain yang yang tidak melakukan perdagangan. Memang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Mekah menikah dikenal sebagai para saudagar, pedagang, orang-orang pasar ibaratnya ngoten niku. Ibaratnya pun sampai ngeten iki ada satu pepatah. Pasir yang ada di padang pasir menikah di tangan orang-orang Quraisy Mekah menikah itu akan bisa menjadi emas. Karena diperdagangkan menikah. Itu ibaratnya, satu istilah. Jadi dengan sesuatu yang tidak berharga itu di tangan orang-orang Quraisy itu akan menjadi sangat berharga sekali karena faktor perdagangan yang dia lakukan itu. Yaitu kemampuan ataupun skill yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Muhajirin menikah begitu luar biasa. Dan orang-orang di luar itu semua kagum terhadap kemampuan orang-orang Quraisy pada umumnya, yaitu kaum Muhajirin pada saat itu. Nah, rata-rata orang-orang Muhajirin menikah yang sampai ke Madinah dia sebagai pedagang di pasar-pasar kerja impun. Tapi juga ada sebagian yang mengusahakan pertanian. Tapi juga ada orang yang memang kekurangan, hidupnya kekurangan, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menikah hidupnya kekurangan. Abu Hurairah dari Yaman ya. Dari Yaman, ini sahabat Abu Hurairah dari suku Daus Yaman menikah. Jadi sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang beliau ingin hidup bersama Rasulullah, ingin mempelajari banyak hal tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya adalah ajaran Islam menikah. Makanya sahabat Abu Hurairah menikah adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2.500, sekitar 2.500-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi menikah adalah Abu Hurairah menikah. Karena kehidupan beliau itu tidak lepas dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ahlu sufah. Ya, secara ekonomi memang sangat dia itu memang ya miskin, uripe bersama Rasulullah, ahlu sufah, tinggal di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga segala seluk beluk kehidupan Rasulullah ngerti Abu Hurairah menikah.
Oleh sebab itu banyak hal tentang kehidupan Rasul menika banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah menika. Nah, Abu Hurairah menika adalah sahabat yang dikenal dengan ahlu suffah di antara sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di masjid menika, dan ahlu suffah yang tidak memiliki bekal ekonomi itu dibiayai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembiayaan ahlu suffah itulah yang kemudian diambilkan dari zakat, dari dana zakat yang dikelola itu, yang kemudian itu sebagian untuk kehidupan orang-orang ahlu suffah, orang-orang yang tidak mampu yang hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, itu pada awal-awal kehidupan di Madinah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, baru ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjanjian Madinah yang dikenal dengan Wasiqul Madinah atau Piagam Madinah, itu kan ada satu pasal yang menyatakan bahwasanya lil muslimina infaquhum walil yahud infaquhum. Jadi orang-orang muslim itu memiliki tanggung jawab infak, bertanggung jawab nafkah kepada negara baru atau masyarakat baru itu. Demikian juga orang-orang Yahudi memiliki tanggung jawab infak ataupun nafkah dalam rangka untuk pendirian negara baru itu tadi. Nah, bagi kaum muslimin, nafkah yang dimaksudkan itu adalah diambilkan dari zakat. Diambilkan dari zakat harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu maka ketika pada tahun kedua hijrah menika, Bapak Ibu sekalian, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengkonsolidasikan kekuatan umat Madinah, begitu, maka kemudian pada tahun kedua menika adalah kemudian kewajiban zakat itu lebih ditekankan lagi. Ya, kewajiban zakat lebih ditekankan lagi, sehingga kemudian turun menika surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 110 menika terkait dengan zakat. Nah, ini Allah menyatakan wa aqimus salata wa atuz zakat, dirikanlah salat wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ini fiilnya fiil amr Bapak Ibu sekalian. Ya, fiilnya fiil amr. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah oleh kalian semua adalah zakat. Ini fiilnya fiil amr, tegas. Ya. Fiilnya fiil amr. Maksudnya fiil amr itu kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih menika al aslu fil amri lil wujub. Dasar daripada perintah itu adalah untuk kewajiban. Maka tidak ada yang mengelak dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan juga kaum muslimin pada saat itu. Nah, disinilah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah Allah dari surat Al-Baqarah ayat 110 menika, maka kemudian konsolidasi zakat dalam rangka untuk pembiayaan dakwah, dalam rangka untuk pembiayaan masyarakat muslim yang sedang berdiri pada saat itu. Nah, begitu. Ini kalau pada awalnya zakat menika Bapak Ibu sekalian sifatnya sukarela, siapa yang suka, siapa yang mau, siapa yang berkesempatan berderma silahkan begitu. Tetapi ketika ketentuan surat Al-Baqarah 110 menika turun, maka tidak ada kaum muslimin yang mampu untuk mengelak dari kewajiban zakat. Semuanya diambil, ya, diambil zakatnya dari harta-harta kaum muslimin menika. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kemudian disusul oleh banyak ayat yang lainnya lagi yang kemudian saya kutip di sini hanya sebagian saja ini ya. Selain 110 menika kemudian diikuti ayat 276 yang menegaskan tentang kembali penghapusan tentang riba dan penyuburan sedekah, gitu kan. Kemudian kemudian diikuti lagi dengan surat At-Taubah menika. Ini surat sebelum terakhir ini ya, surat At-Taubah menika. Surat yang 113 nih, yaitu ayat 60. Ayat 60 menika terkait dengan dengan mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dipertegas lagi dengan yang kita baca tadi, yaitu ayat 103 surat At-Taubah. Khudz min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita lihat dalam konteks sejarah Bapak Ibu sekalian, memang fungsi zakat itu begitu sangat penting sekali bagi kehidupan umat Islam. Karena dakwah itu dapat berjalan dengan baik pada zaman Nabi menika karena faktor dukungan zakat yang begitu luar biasa, terutama pada saat di Madinah. Begitu. Dan kemudian juga agama ini disebut sebagai agama pembebas, ya. Itu karena faktor zakat Bapak Ibu sekalian. Karena para budak menika itu dibeli oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu dengan harta zakat, dibiayai dari Baitul Mal. Ya. Oh, budak-budak menika dibeli, ya, dibebaskan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam karena faktor zakat menika. Ya. Kalau enggak ada dukungan zakat, tidak akan mampu untuk melakukan itu. Tawanan perang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berperang, tentu ada tentara yang kemudian ditawan oleh pasukan musuh. Untuk membebaskan itu, ya harta zakat yang digunakan dalam rangka untuk pembebasan itu. Tanpa harta itu enggak mampu itu, ya. Begitu. Dan juga fungsi yang lain Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak fungsi yang lain. Ya, pendirian masjid, pendirian majelis-majelis ilmu, ya, termasuk juga biaya untuk sabilillah, biaya untuk untuk pengiriman pasukan, biaya hidup pasukan kaum muslimin, itu semuanya dibiayai dari harta zakat. Demikian juga dalam hal-hal yang lain, ya, dalam faktor kebencanaan pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan Amur Ramadah. Amur Ramadah menika adalah peristiwa kejadian di mana pada masa Umar itu paceklik begitu panjang, kemudian juga mengalami pandemi yang begitu luar biasa. Itu yang disebut dengan Amur Ramadah. Ya ibaratnya seperti sekarang inilah. Ya, situasi pandemi yang begitu luar biasa, banyak orang yang meninggal dunia, ya. Banyak sahabat yang meninggal dunia yang di negeri Syria. Ya, karena di faktor tugas negara menika kena wabah taun atau Ramadah menika. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatasi itu semua adalah karena faktor zakat. Baitul Mal, fungsi Baitul Mal dalam rangka untuk mengatasi berbagai macam pandemi yang dihadapi pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, ini banyak fungsi daripada zakat itu Bapak Ibu sekalian yang dapat membiayai, ya, berbagai kebutuhan kaum muslimin pada zaman itu. Oleh sebab itu maka kita umat Islam saat ini pun begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau dakwah kita ingin hidup, majelis-majelis taklim hidup, masjid kita itu ya kelihatan tampilannya bagus, menarik, bersih, amal-amal usaha kita itu juga hidup, ya bersih, ya bagus, indah, itu juga dana zakat. Ya, tanpa itu semua nggak bisa. Ya. Kita mau mendirikan pondok pesantren tanpa ada bantuan, dukungan dari dana zakat dari Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin mampu untuk bisa melakukan itu semua. Oleh sebab itu, maka dana zakat ini kalau kita dapat kita fungsikan secara maksimal, dan kesadaran kita bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain untuk kita bayarkan setiap tahun, maka insya Allah itu akan memberikan dukungan kepada gerakan dakwah yang ada di lingkungan kita, begitu. Apalagi kita itu kan Indonesia menika kan hidup di yang dikenal dengan cincin api. Musibah itu datang bertubi-tubi. Yo, gunung Merapi meletus, sekarang ini gunung Semeru meletus, mana lagi yang meletus begitu ya. Belum lagi banjir, longsor, belum lagi angin puting beliung. Ya. Itu musibah senantiasa terus berdatangan kepada kita. Dan itu bisa mampu untuk kita atasi ketika ada dana yang ada. Dana itulah yang kemudian dapat kita fungsikan dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah yang begitu luar biasa. Yaitu ya dana zakat itu, infak sedekah kita itu, yang kita berikan dalam rangka untuk membantu mereka itu tadi. Ini salah satu fungsi
zakat secara sosial itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Saya kira dalam kaitannya dengan secara rohani memang itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa kita undur. Ketika sudah kita itu mampu, maka nggak boleh kok kemudian kita saya zakat saya besok aja lah, nggak sekarang, tahun besok, nggak bisa. Kalau kita sudah mampu sekarang, umumnya zakat itu nggak bisa kita undur lagi, begitu. Kalau kita undurkan, kita berdosa, menjadi orang yang berdosa, begitu. Nah, begitu. Datos yang namanya zakat nggak bisa kita undurkan. Hal ini berbeda dengan sedekah, ya. Sedekah. Kalau sedekah itu kan memang kita memang belum mampu ya, secara ekonomi itu belum mampu, tapi ingin untuk mendapatkan keutamaan di hadapan Allah, itu namanya sedekah. Tapi kalau zakat nggak bisa diundur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah memiliki ekonomi berkecukupan mencapai nisab, maka wajib bagi kita untuk menunaikan kewajiban itu segera, tidak boleh untuk ditunda. Kalau kita menundanya, maka kita termasuk orang yang berdosa. Nah itu. Dan itu begini Bapak Ibu sekalian, ketika Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal, ini kok tanggal kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanyanya begini, dalam satu hadis yang cukup panjang menikah. Qultu, kata Mu'ad bin Jabal, aku bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, yang menjauhkanku dari api neraka. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sa'alta an adim, hai Mu'ad, sungguh kamu bertanya tentang persoalan yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Sa'alta an adim, ya. Wa innahu layasirun, maka sesungguhnya itu mudah. Man yassarahullahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis panjang, hadis yang nomor 29 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Okay. Maka ini dipuji Mu'ad bin Jabal ini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atau kabarkanlah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini pertanyaan yang luar biasa, ya, sehingga dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau kita semua masuk ke dalam surga? Tentu kita mau. Nah ini sahabat Mu'ad menikah meminta kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang satu amal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Sa'alta an adib wa innahu layasirun liman yassarahullahu alaihi. Ya, sungguh itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Mu'ad, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, adalah kamu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Itu yang pertama. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Ya. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumur Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Itu diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, begitu. Ceritakan kepadaku tentang amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga, yaitu kita itu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Jadi itu adalah kunci bagi surga bagi kita semua. Bahkan kemudian dalam rentetan hadis berikutnya itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyambung ngeten niki Bapak Ibu. Ala ukhbiruka, ya,
ala ukhbiruka bi abwabil khair. Ya. Hei Mu'ad, apakah mau aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan. Kepada pintu-pintu kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Dan sedekah itu dapat menghapus, memadamkan al-khati'ah, segala kesalahan, segala dosa. Kama yudfi'ul ma'a an-nar, sebagaimana air menika dapat memadamkan api. Terus fungsi sedekah menika, sedekah, zakat menika adalah fungsinya sebagai tudfi'ul khati'ah, dapat memadamkan segala kesalahan. Maksudnya adalah memadamkan kesalahan menika adalah menghapuskan dosa yang kita lakukan. Begitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang namanya kesalahan menika kan kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu. Kalau kita itu berbuat salah, keliru dan sebagainya dan seterusnya menika. Maka salah satu cara untuk menebus kesalahan kita itu dengan harta yang kita miliki menika, dengan cara bersedekah. Banyak bersedekah. Ya. Sebagai contoh ya tadi kita Bapak sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah menika sedang masak menika, ngeten niki. Idza tabahti fa'aksiril ma'a. Ya. Idza tabahtil maraq fa'aksiril ma'a. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah, apabila kamu masak sayur, perbanyaklah kuah airnya. Nah, ketoke titik jadi banyak. Apa tujuannya? Ya kasih tetangga kamu yang dekat itu loh. Bagi karo tonggo sebelah. Karena apa? Karena tetangga itu kan kita itu paling banyak keliru dan salah. Nggih mboten? Sebagai contoh ya tadi kita punya rumah, ya kan? Kadang-kadang atap kita itu agak lebih nongol sedikit. Nah, ketika musim hujan kata niki air dari rumah kita itu luber ke tetangga kita. Itu gak sadar. Kadang-kadang tetangga kita itu ya sengerti tapi ya meneng wae. Rodok dongkol juga itu kok hujan ngeten iki ya omahe kok ya tetangga kita ya meneng wae. Walaupun tetangga kita ya apa namanya? Jengkel juga itu ya. Jengkel juga. Maka salah satu cara untuk menebus kejengkelan tetangga kita yang menika adalah dengan cara sedekah. Ngirim makanan ke tetangga kita. Jangan kalau kita itu makanan di rumah, masak rendang, baunya menyengat kemana-mana begitu. Tetangga kita kelitian, lapar, lauk aja nggak ada begitu, kita makan enak di rumah. Tetangga kita nggak pernah kita bagi tawani. Yuk nggak ada sayur buatan. Menang baik, mangan enak sendiri ya. Itu jangan sampai begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu fungsi sedekah ngoten niku. Dalam rangka untuk kemudian sebagai penebus kesalahan kita. Maka di dalam hadis menika, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ke-29 menika disebut juga sebagai tudfi'ul khati'ah, memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan yang pernah kita perbuat. Begitu. Dan yang dimaksudkan dengan tudfi'ul khati'ah itu juga adalah dalam rangka untuk menebus memadamkan kesalahan dosa itu yang belum dilakukan oleh orang. Ketika orang-orang tidak melakukan kejahatan karena faktor ekonomi Bapak Ibu sekalian, dengan dana zakat yang kita gunakan secara baik, yang mana mereka itu secara ekonomi nggak mampu, nggak punya, kemudian dengan dana zakat itu kita santuni secara ekonomi, kemudian bisa berusaha. Yang pada awalnya dia itu memiliki niat jahat untuk mengambil sesuatu, tapi dengan dana zakat itu kita berikan, kita santuni, sehingga mengurungkan niat jahat itu untuk melakukan kejahatannya. Nah, itu namanya tudfi'ul khati'ah, akan menghapuskan kejahatan yang akan timbul. Karena kejahatan itu Bapak Ibu sekalian banyak terjadi karena faktor ekonomi, kekurangan ekonomi. Orang yang baik kemudian akan berbuat jahat. Mengambil sesuatu yang pada awalnya nggak mengambil sesuatu karena dia itu nggak punya, akhirnya kemudian mengambil
sesuatu dalam rangka untuk menyukupi kebutuhannya. Maka dana zakat itu bisa untuk membantu ya mengatasi problem ekonomi itu karena faktor zakat yang kita berikan ya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin menikah. Makanya kalau kita rujuk di dalam surat At-Taubah ayat 60 menikah, itu kan sangat jelas orang-orang mustahik menikah. Yang salah satunya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi sesungguhnya sedekah menikah diperuntukkan, dipergunakan dalam rangka untuk menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya dalam hadis Mu'ad bin Jabal menikah di dalam hadis yang lain yang diceritakan yang saya sertakan di dalam di sini itu yang dari Ibnu Abbas menikah. Di sini dikatakan ya ketika Mu'ad ya, ini juga kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Yaman menikah ya. Ya, jadi sahabat Mu'ad menikah salah seorang sahabat Nabi yang memang diberikan fungsi tugas untuk mengambil dana zakat. Nah, ini ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu adalah apa perintah Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Ud'uhum ya, dakwahilah mereka itu ila syahadatin alla ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalika, sekiranya mereka itu taat kepadamu tentang hal itu, maka kemudian fa'alimhum, maka kemudian beritahukanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka itu penduduk Yaman apa? Annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ya, beritahukanlah, ajarkanlah kepada mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan untuk mereka itu apa? Salat lima waktu. Kemudian apalagi fa'idakum ata'uka lidzalika, sekiranya mereka itu sudah taat kepadamu terhadap hal itu, fa'limhu annallaha iftarada alaihim shadaqah fi ambalihim. Ajarkanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan untuk mereka itu tentang zakat, sedekah, tentang zakat ataupun sedekah. Yaitu apa? Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana dana zakat itu diambil min aghniyaihim dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, yang kemudian dana zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir, diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu. Nah ini, jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman berdakwah, yang pertama memberitahukan, mengajarkan tentang la ilaha illallah. Ketika mereka itu sudah paham tentang la ilaha illallah, maka Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad untuk mengajarkan tentang sholat lima waktu. Ketika mereka itu sudah tahu, sudah mentaati sholat 5 waktu, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad untuk mengajarkan tentang kewajiban zakat. Nah ini 3 hal itu yang yang ditugaskan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ketika berdakwah di Yaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artosipun bahwa mengapa Rasul sallallahu alaihi menempatkan urutan yang ketiga zakat itu, karena itu fungsinya sangat vital dalam kehidupan seorang muslim ataupun komunitas muslim. Karena dakwah itu baru bisa berjalan kalau memang ada dana. Begitu. Ada amal usaha kita itu tidak akan mungkin tumbuh dengan baik kalau tidak ada dana zakat yang dikelola secara baik. Ya, ini saya kira nanti lazismu di Kajoran ini ya akan meningkatkan kapasitasnya, kemampuan manajemennya dan sebagainya dan seterusnya itu, sehingga kemudian nanti pengelolaan dana zakat itu akan dikelola secara baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memiliki kewajiban itu memberikan zakat itu sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tunda. Maka ya tunaikanlah kewajiban itu ke lazismu, lembaga yang sudah kita miliki itu tadi. Fa insyaallah kemudian dana itu akan dikelola secara baik. Itu banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya. Untuk beasiswa, untuk tunjangan fakir miskin, pada saat situasi darurat kebencanaan yang semacam ini, itu luar biasa itu. Dampaknya luar biasa.
bagi kehidupan orang-orang miskin. Dan saya kira sudah itu terbukti ya dalam pengelolaan lembaga zakat di kita itu sudah banyak buktinya itu ya. Ya yang sudah merasakan itu sampai di Kendal itu kan contoh perkelolaan yang pertama kali yang didirikan pada tahun 70-an meniko. Dan luar biasa. Wong Muhammadiyah yang Kendal mesak titik Bapak Ibu. Sedikit orangnya. Tetapi dengan dana zakat itu Kendal itu bisa mendirikan rumah sakit. Rumah sakitnya yang cuma enggak satu itu. Kendal itu ada 2. Rumah sakit Muhammadiyah. Ya, yang satunya di Wellery, yang satunya di ada 2 rumah sakit itu. Dan luar biasa itu. Ya, untuk amal usaha, ya, sekolah-sekolahnya juga bagus, ya. Pondok pesantrennya juga bagus itu karena faktor pengelolaan dana zakat yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita ini Bapak Ibu sekalian kewajiban agama kita tunaikan dengan baik, kemudian dana zakat itu dikelola dengan baik, insya Allah ini akan memberdayakan bagi kita bersama. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.